Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Rahmawati NIM 10 dari Prodi PBSI 3A. Saya akan membawakan materi tentang teori relevan yang pertama, yaitu komunikasi yang dapat dikatakan relevan di dalam suatu konteks jika telah memiliki efek kontekstual agar relevan dalam suatu konteks. Sesuatu asumsi harus berhubungan dengan suatu konteks yang dimaksud. Kemudian, hubungan teori relevan dengan teori komunikasi ialah yang bertujuan untuk menegaskan perhatian seseorang. Relevan ini dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan didasari pemikiran bahwa komunikasi tergantung dengan kognitif. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan ialah informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan. Hal ini juga berkaitan dengan teori relevan sendiri yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan juga jawaban dalam sebuah komunikasi yang terjadi antara penutur terhadap mitra tuturnya. Yang kedua adalah teori relevan kedua, yaitu positif logika sebagai yang telah kita lihat mengacu kriteria signifikan di mana setiap pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung dianggap tidak ada artinya. Kita juga telah memiliki berbagai positifme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yakni seperti sains empiris, logika, dan matematika. Dalam kriteria signifikan ini adalah sebuah posisi yang merupakan strategi terbaik dalam upaya untuk menyadarkan penjelasan menjadi entitas terkecil yang mungkin. Peranggapan berbicara seperti Wilson dan Sperber tentang kaidah-kaidah eliminasi yang memiliki sebuah konsep menuntut kepemilikan seperangkat ciri-ciri yang tetap tampak dihasilkan oleh deskripsi mereka tentang implikasi-implikasi analisis implikasi yang dapat diperoleh dalam kaidah-kaidah eliminasi. Dilihat bahwa Sperber dan Wilson mengaitkan peran sentral dengan edukasi deduksi dalam penjelasan mereka untuk memahami ujaran. Namun dengan demikian, deduksi tidak lagi dapat menjadi faktor-faktor yang relevan dengan pemahaman terhadap ujaran, namun ia dapat menangkap kondisi-kondisi yang relevan dengan penjelasan terhadap suatu fenomena. Akibat dari deduksi itu sendiri tergantung pada terpenuhi sebuah besar kondisi-kondisi negatif. Contohnya seperti Bibi Jane secara pribadi tidak merasa keberatan terhadap perasaan hari ulang tahunnya, dan Bibi Jane tidak masuk ke rumah sakit pada hari istimewanya tersebut untuk menjalani operasi pinggul yang sudah lama ia tunggu. Dan Wilson mengembangkan konsep konfirmasi fungsional sebagai reaksi kritis terhadap konsep konfirmasi logika. Model untuk konsep yang terakhir ini digunakan dan juga ditemukan dalam positifme logika. Kelengkapan positifme logika terhadap praktek ilmiah dapat dibagi menjadi dua tipe aktivitas yang berbeda. Yang ketiga adalah pragmatik dan pikiran pertama. Yang kita ketahui sekarang di masa dewasa ini telah berlangsung berbagai komunikasi
antara bangsa dengan menggunakan berbagai bahasa di bumi pertiwi sejak berabad-abad tahun yang lalu. Pemahaman mengenai pemikiran konteks tersebut dapat disajikan melalui pragmatik yang mempelajari mengenai hubungan antar konteks luar bahasa seperti tindakan dan juga maksud tutur. Perkembangan moral ini pertama-tama adalah suatu refleksi dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup tentang keadilan dan juga kebersamaan moral secara teoritis untuk melahirkan perbuatan yang berbobot. Dari teknis pemikiran merupakan pandangan penggunaan bahasa mendasari pendekatan modul terhadap pragmatik, yang mana hal ini menimbulkan satu asumsi yang berhubungan dengan bahasa dan pemikiran dengan keadaan dunia luar dan ada sifat-sifat sintaksis formal. Modularitas teknis pemikiran ini terdapat beberapa asumsi pembahasannya, yang itu diantara representasi. Hal ini dapat menghasilkan satu asumsi modul, yaitu hubungan bahasa dan juga pemikiran dengan keadaan dunia luar, dan adanya satu asumsi fiksi-fiksi tentang sintaksis formal. Komputasi sendiri ini merupakan sebuah proses yang mana menggunakan perhitungan sistem komputer dalam menemukan sebuah pemecahan masalah. Peranggapan dan pikiran bagai dua sisi mata uang yang terpisah. Leibniz menerangkan bagaimana dia sesungguhnya percaya bahwa bahasa merupakan cermin yang terbaik bagi pemikir manusia, dan bahwa analisis yang terdapat dalam arti kata-kata dapat memberitahu kita lebih banyak hal tentang bagaimana cara kerja pemahaman. Namun, Hobbes dan Leibniz memiliki perbedaan dalam pengait bahasa dan pikiran. Bagi Leibniz, bentuk operasi pemikiran dapat diungkapkan dengan mengkaji partikel-partikel linguistik. Pragmatik dalam pikiran atau modul pragmatik, bagian tengah pragmatik, bidang pemisah pragmatik. Dalam menekankan karakteristik modul pragmatik Castor, beberapa keberatan dapat disajikan terhadap hubungan yang ada antara fenomena-fenomena pragmatik dan struktur modul pemikiran. Masing-masing keberatan berasal dari pernyataan bahwa kekurangan pembedaan informasi ini merupakan bagian yang tak terpisah dari pendekatan modul pikiran. Bentuk pernyataan ini terletak di tengah-tengah perlawanan Wilson dan Sperber terhadap pengintegrasian pragmatik dengan modul. Namun di samping daya ini, ujaran tersebut juga memiliki daya yang tersembunyi, yakni sebuah permintaan penutur ingin Sam berterima kasih kepadanya karena sesuatu yang baru saja dia terima. Pemisah pragmatik Castor dapat mengintegrasi proses-proses modul yang berbeda-beda yang dalam melakukannya mencerminkan realitas fenomena kognitif secara lebih baik daripada pandangan-pandangan modul pragmatik dan sistem sentralnya. Ekspresi identik seperti see dan hear merupakan pendapatnya, mengungkapkan seperangkat ciri-ciri bidang pemisah yang kompleks antar bahasa dan juga modul persepsi pada satu pihak
dan sistem sentral pada lain pihaknya. Dan yang keempat merupakan lanjutan dari pragmatik 1, yaitu pragmatik dalam pikiran dan pikiran 2. Menurut Shepard dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menantang modularitas pragmatik. Dalam hal ini diasumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik ini berasal dari ketergantungan sistem terdapat pada tata bahasa atau metode atau kode, bukan modularitas. Lantas apa? Maksudnya adalah daya tarik modularitas perkembangan melintas sejumlah disiplin termasuk psikologi kognitif, linguistik, dan juga filsafat. Daya tarik ini bukan tentang landasan yang rasional, namun sebagai model kompetensi mental yang mendasari pragmatik. Modularitas diketahui tidak dapat dipertahankan. Modul terhadap pikir merupakan organisasi struktur pikiran yang kompleks. Pada sistem sentral, pragmatik Krasser menyebutkan sebagai kontroversi karena hanya merupakan perbedaan modul pikiran. Operasi pikiran untuk melihat pemahaman pikiran dilakukan dengan cara mengkaji partikel-partikel linguistik. Dari sini dapat kita tarik hakikatnya, yaitu menurut Leibniz memahami hubungan bahasa dan pikiran mirip dengan logika formal. Yang kelima merupakan bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk pragmatik tindak tutur meliputi yang pertama yaitu direktif, merupakan bentuk tutur yang penuturan digunakan untuk membuat pengaturan-aturan agar mitra dapat melakukan tindakan. Yang kedua adalah deklarasi, bentuk yang dapat menghubungkan isi tuturan dengan fakta atau juga dengan kenyataan. Yang ketiga adalah ekspresif, yaitu sebuah tuturan yang berfungsi untuk mengajukan sikap psikolog penutur terhadap suatu keadaannya. Yang keempat yaitu komisif, yaitu tuturan yang berfungsi untuk menyajikan atau menyatakan janji atau penawaran. Selanjutnya, bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerja sama. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim ini terdapat sebuah peraturan di setiap peserta percakapan yang harus untuk memberikan sumbangan informasi yang dibutuhkan saja, dan jangan memberi sumbangan yang melebihi wajar daripada memperlakukannya. Yang kedua adalah maksim kualitas, yaitu maksim disebut dengan aturan kualitas yang menerapkan bahwa peserta pembicara harus mengatakan hal yang sebenarnya atau nyata. Kemudian yang ketiga adalah maksim cara atau maksim pelaksanaan. Dalam maksim ini, peserta tuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak terpaksa, dan tidak berlebih-lebihan, maka dilakukan dengan cara runtut atau urut. Bentuk-bentuk pragmatik juga berdasarkan prinsip kesopanan. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan menurut Leach pada tahun 1999 mengatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Yang kedua, maksim penerima atau kedermawanan. Maksim ini disebut dengan maksim kemurahan hati. Para peserta diharap dapat menghormati orang lain. Penghormatan ini terjadi apabila orang-orang dapat mengurangi keuntungan
keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pada pihak lain atau lawannya. Yang ketiga yaitu maksim kemurahan atau pujian. Maksim ini adalah kecemlah orang lain dengan sesedikit mungkin dan pujilah orang lain dengan banyak mungkin. Yang keempat adalah maksim kerendahan hati. Maksim ini berdasarkan pada aturan yang ada. Yang kelima adalah maksim kesepakatan atau kecocokan, yaitu maksim antara mitra, tutur, dan lawannya untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan kecocokan di antara mereka, nyambung atau tidak antara lawan dan juga mitra tuturnya. Anggapan pragmatik ini merupakan anggapan yang bisa ditarik berdasarkan konteks pada suatu kalimat atau dalam suatu pernyataan di sebuah percakapan. Yang keenam yaitu materi tentang lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi ini sendiri merupakan makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara tanpa ada maksud tertentu atau makna lain di dalamnya. Yang kedua adalah ilokusi, merupakan makna yang tersembunyi dalam sebuah kata atau pernyataan. Yang selanjutnya yaitu mau sampai seperti, contohnya seperti mau sampai kapan kau hidup seperti ini. Kalimat tanya teoretik tersebut menyampaikan makna ilokusi berupa sindiran atau motivasi kepada orang-orang yang hidup stagnan atau di situ-situ saja struggle. Perlokusi, makna ini menunjukkan pemaknaan atau sikap seseorang terhadap suatu kalimat yang dia dengar atau yang dia baca. Seperti contohnya tempat pemesanan tiket saat orang-orang membaca kalimat seperti tempat-tempat pemesanan tiket. Orang-orang membaca kalimat di atas tersebut, maka orang-orang yang hendak memesan tiket akan langsung menghampiri atau memesan tiket di tempat yang terdapat tulisan tersebut, yaitu tempat pemesanan tiket. Selanjutnya yaitu materi ketujuh tentang implikatur, yaitu implikatur yang diperoleh secara langsung dari makna katanya dan bukan dari prinsip percakapan. Implikatur percakapan ini maksudnya adalah yang terkandung di dalam ujaran tetapi kurang atau tidak dikenyataan secara langsung. Istilah ini dicetuskan oleh Craig yang mengemukakan 4 maksim atau prinsip kerjasama yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam upaya melancarkan jalan proses komunikasi. Pada implikatur ini, yaitu implikatur konvensional ini menginformasikan yang diberikan merupakan informasi yang diberi secara langsung, mengungkapkan maksud dan tuturan tersebut kepada lawannya. Tuturan ini bisa memahami maksud dengan jelas dan benar. Kelebihan dari implikatur konvensional sendiri adalah menginformasikan atau memberitahukan info yang akan diterima atau diperoleh langsung dari ujarannya, sehingga tidak akan mengakibatkan suatu kesalahan atau kesalahpahaman makna sedikitpun. Kelebihan implikator tersendiri yaitu tidak terlalu frontal atau berlebih-lebihan sehingga kemungkinan besarnya hanya menyinggung sedikit perasaan seseorang dengan sebuah ujaran sangat kecil. Implikatur yaitu yang pertama, implikator
implikatur yang diperoleh secara langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Yang kedua, implikatur percakapan adalah maksud yang terkandung di dalam suatu ujaran tetapi kurang atau tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang diistilahkan oleh Gretsch pada tahun 1975 ini, yang mengumpulkan 4 maksim atau prinsip sama yang harus ditaati oleh peserta petutur dengan upaya melancarkan jalannya proses komunikasi. Keempat maksim tersebut yaitu yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga relevan, yang keempat cara atau manner. Maksim adalah suatu prinsip yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu penutur dan juga pendengar, saat berkomunikasi supaya proses komunikasi dapat berjalan lancar. Materi yang ke-8 adalah peranggapan. Peranggapan berasal dari kata to pre-suppose, yang berarti sebelum pembicara atau penulis mengucapkan suatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Peranggapan sudah diasosiasikan dengan pemakaian sejumlah besar kata, frasa, dan juga strukturnya. Peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial ini adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau juga dengan jati diri referen yang diungkapkan dengan cara yang definite. Peranggapan fiktif yaitu peranggapan yang dimana informasi yang dianggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Peranggapan ini sering muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan ialah kata kerja yang dapat memberi makna pasti tutur tersebut. Peranggapan leksikal yaitu bisa dipahami sebagai bentuk peranggapan menghasilkan makna makna lain yang bisa dipahami. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang dapat melalui tuturan yang diinterpretasi melalui penegasan dalam penutur atau dalam tuturan. Proposisi non-fiktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah dalam penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau membingungkan, ambigu. Peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap atau konvensional. Bahkan setiap struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Seperti hal ini tampak dalam kalimat tanya. Secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya sesudah diketahui sebagai masalah. Dengan kata lain, peranggapan ini dinyatakan dengan tuturan yang struktur, jelas, dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Antipurba menjelaskan, pragmatik adalah studi bahasa, hubungan antar bahasa, dan juga konteksnya yang tergramatisasikan atau
sandikan di dalam unsur suatu bahasa. Perangkapan kontrafaktual atau tuturan yang tersembunyi. Kalau kamu sudah sampai Jakarta, tolong aku diberi kabar. Jangan sampai lupa, aku tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Tuturan ini dapat semata-mata dimaksud di dalam tuturan itu, melainkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan ini yang harus dilakukannya, seperti misal mencari alamat kantor atau nomor telepon dari si penutur. Yang kesembilan yaitu materi dieksis. Ciri-ciri utamanya seperti status sosial atau atribut orang. Menjelaskan tentang dieksis sosial harus mencakup penyebutan dieksis orang tersebut, keterkaitan antara kedua bentuk dieksis ini sama sekali tidak lebih jelas berdasarkan bukti yang ada dibandingkan sistem kata ganti berbagai bahasa seperti bahasa Prancis, Jerman, Korea, dan lain-lain. Dieksis terdapat tempat dapat diuraikan di antara banyak parameter yang sama dan berlaku pada dieksis waktu. Untuk menunjukkan dieksis tempat dapat menggunakan istilah seperti here yang dapat mengacu pada lokasi penutur atau lokasi pada berbagai macam jarak keberadaan si penutur tersebut. Demonstratif bukan satu-satunya unsur dieksis dalam ujaran. Dieksis ruang dapat timbul melalui penggunaan kata kerja seperti going dan juga go, mengacu banyak objek yang sedang bergerak yang berkaitan dengan umber atau asal-usul dan tujuan. Selain itu, kata bring, take, dan fetch mengkode aspek-aspek dieksis ruang. Dalam dieksis wacana, ungkapan linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian terdapat dari wacana yang lebih luas tempat terjadinya ungkapan-ungkapan. Lagi pula, dieksis wacana ini ada dengan anafora dan katafora juga memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai alat kohensi teks. Materi yang 10 adalah maksim kerjasama. Bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama ada 4. Yang pertama, maksim kuantitas adalah aturan di setiap peserta percakapan yang hanya membutuhkan informasi yang diperlukan dan kontribusi yang diberikan tidak lebih masuk akal daripada menerapkan aturan tersebut. Yang kedua, maksim kualitas ini adalah aturan kualitas yang berbicara, berarti pembicara harus mengatakan kebenaran atau fakta. Kontribusi pembicara harus berdasarkan bukti atau fakta yang ada dan memadai. Yang ketiga yaitu makna relevan atau hubungan relevansi maksimum, menetapkan bahwa setiap pembicara harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan pertanyaan dari yang berbicara. 4. Maksim cara atau maksim pelaksanaan. Dalam maksim ini peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak maksa, tidak terpaksa, dan tidak berlebih-lebihan. Maka dilakukan dengan cara runtut. Maksim kesompanan mengatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Yang
Kedua, maksim penerima atau kedermawanan. Maksim kedermawanan yang sering disebut dengan maksim kemurahan hati para peserta diharap menghormati orang lain. Yang ketiga, maksim kemurahan atau pujian. Maksim kemurahan adalah kecamlah orang lain dengan sesedikit mungkin dan pujilah orang lain dengan sebanyak mungkin. Yang D, kerendahan hati maksim berdasarkan pada aturan. Yang kelima, maksim kesepakatan atau kecocokan. Maksim ini menggariskan antara mitra tutur dengan lawannya. Yang keenam, maksim kesimpatian. Maksim ini hanya diungkapkan dengan tuturan ekspresif dan asertif. Kurang lebihnya saya membawakan membaca materi tersebut. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.